Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasna Mariskawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Majo. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Etika Bisnis dalam Teknologi Informasi. Pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika bisnis dalam teknologi informasi adalah prinsip moral yang mengatur kegiatan bisnis yang melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti komputer, telepon, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Etika ini memastikan bahwa tindakan bisnis mematuhi norma etika dan aturan yang berlaku dalam organisasi dan masyarakat. Dengan menerapkan etika bisnis ini, perusahaan dapat beroperasi secara adil dan bertanggung jawab, saling memanfaatkan teknologi informasi untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa secara efisien dan luas. Teknologi informasi tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, dalam penggunaan teknologi informasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kesadaran dalam mengetahui kemampuan dan keterbatasan informasi dan komunikasi. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi agar dilakukan dengan benar, beretika, dan untuk berperlindungan terhadap data dan informasi. Dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri, karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun, terdapat dampak positif atau keuntungan dan negatif atau kerugian dari penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, keuntungan penggunaan teknologi informasi, yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. B. Semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. C. Bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang bisa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. D. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, kerugian penggunaan teknologi informasi yaitu A. Dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun di media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornografi maupun kekerasan semakin mudah. B. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Aplikasi etika bisnis dalam teknologi informasi. Aplikasi etika bisnis dalam teknologi informasi meliputi privasi data, transparansi informasi, keamanan sistem, kepatuhan hukum, penggunaan AI yang etis, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis yang adil. Dengan menerapkan etika ini, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menghindari masalah hukum, dan mendukung perkembangan industri yang berkelanjutan. Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, isu privasi, yang kedua, isu akurasi, yang ketiga, isu properti, yang keempat, isu aksesibilitas. Etika profesi dalam teknologi informasi. Etika profesi dalam teknologi informasi mengacu pada seperangkat prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku profesional dalam industri TI. Ini melibatkan yang pertama,
kehandalan dan integritas, menjadi profesional yang dapat dipercaya dan jujur dalam semua interaksi dan keputusan yang diambil. Yang kedua, kerahasiaan, melindungi informasi rahasia dan data pribadi yang diperoleh selama pekerjaan. Yang ketiga, keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi serta menghormati hak dan kepentingan mereka. Yang keempat, tanggung jawab sosial, memahami dan mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan atau dikelola. Yang kelima, kepatuhan hukum, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam konteks pekerjaan TI. Yang keenam, profesionalisme, berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan serta berpartisipasi dalam perkembangan positif dalam bidang TI. Yang ketujuh, transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang tindakan dan keputusan yang diambil. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari yang pertama, kejahatan komputer, kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, virus, spam, penyadapan, karding, denial of service, melumpuhkan target. Yang kedua, kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang ketiga, kejahatan e-commerce, otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif bermacam kejahatan penipuan, kerugian karena keanonimiasan. Alasan orang melakukan kejahatan dalam bisnis internet adalah yang pertama, faktor politik, yang kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga, faktor sosial budaya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Thomas Porter dalam bukunya EDP Control and Auditing, yakni Computer Abuse atau penyalahgunaan komputer, computer crime atau kejahatan komputer, dan computer related crime atau kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Computer abuse merupakan tindakan sengaja dengan melibatkan komputer di mana satu perilaku kejahatan atau lebih dapat memperoleh keuntungan atau korban atau satu atau lebih dapat menderita kerugian. B. Computer crime merupakan tindakan melanggar hukum di mana pengetahuan tentang komputer sangat penting agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. C. Computer related crime adalah kejahatan yang berkaitan dengan komputer, tidak terbatas pada kejahatan bisnis, kerah putih, atau ekonomi. Kejahatan itu mencakup kejahatan yang menghancurkan komputer atau isinya atau membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia, karena semua tergantung apakah komputer dapat bekerja dengan benar atau tidak. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai etika bisnis dalam teknologi informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.